Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, yang di rumah suara saya kedengeran nggak ya? Terdengar dok. Masuk? Masuk. Oke, ya. Ini yang datang hari ini beda lagi sama kemarin ya? Oh, oke. Berarti yang kemarin online. Oh gitu ya, oke lah. Ya. Oke, hari ini saya akan menyampaikan materi yang berjudul gen prokariot dan eukariot. Ya, jadi di awal saya sudah menjelaskan tentang konsep sel ya, apa itu sel, kemudian pembagian sel, sel prokariot, sel eukariot ya, waktu kemarin ya. Kemudian bagian-bagiannya, strukturnya ya. Kalau dia bagiannya beda, artinya secara kemungkinan gennya juga bisa beda. Itu aja ya. Benang merahnya di sana. Ya, saya kembali ke pembelajaran saya yang sebelumnya. Gen prokariot ini contohnya apa? Bakteri ya. Eukariot, sel hewan, sel tumbuhan ya. Ya, berarti masih ingat materi saya. Oke, jadi setelah perkuliahan saya harapkan kalian mampu ya menjelaskan struktur gennya dari sel prokariot dan gen eukariot. Nah ya, nanti kalau udah tahu struktur-strukturnya, baru nanti bisa membedakan. Oh ini ternyata proses yang dialami gen prokariot dan gen eukariot dalam proses tahap sel selanjutnya. Nanti ada materi selanjutnya nanti. Ada central dogma, di mana central dogma ini nanti kaitannya sama replikasi, transkripsi, translasi. Ya. Prosesnya secara garis besar sama. Tapi ada bagian-bagian yang berbeda. Gitu ya. Ya. Semua sel dalam individu organisme mengandung perangkat DNA atau perangkat genetik yang sama. Ini kemarin sudah saya sampaikan, sudah saya tekankan kepada kalian bahwa semua makhluk organisme di muka bumi ini dia punya struktur DNA ya dan kode genetik yang sama. Itu enggak ada bedanya antara individu satu dan individu yang dua. Ya. Setiap sel dia di dalam suatu organisme karena dia ada kandungan DNA dan kode genetik, artinya dia bisa menyimpan informasi genetik tersebut sehingga informasi kode genetik tersebut ya nanti akan diterjemahkan, ditranslitkan ke protein menjadi sebuah protein yang memiliki struktur dan fungsional. Nah, ya.
Tapi kadang ada loh, jadi setiap sel kita ini ya, dia punya struktur DNA sama, kode genetiknya sama, ya. Tapi misalkan dicontohkan sel pada otak, ya, itu sama dia memproduksi protein pada sel, misalkan pada hati, itu sama. Cuma kadang proteinnya dia tidak ditranslitkan jadi protein. Mungkin yang ada di sel otak tadi diterjemahkan jadi protein, kemudian yang di hati tadi tidak. Nah, itu bedanya. Kenapa bisa ada kayak gitu? Dia bisa terjadi karena adanya pola ekspresi gen. Nah, jadi semua gen yang ada di tubuh ini kadang ada yang diterjemahkan dan ada yang tidak diterjemahkan. Makanya nanti kita belajar khususnya pada gen prokariot itu hasil transkripsinya itu akan selalu diterjemahkan, akan selalu ditranslasikan. Tapi kalau untuk eukariot terkadang ada protein yang tidak ditranslasikan. Ya. Jumlah asam amino ada berapa? 20 ya. Nah, kalau kita ini lagi kita buka lagi. Kita buka lagi kan susunan ininya tuh ada 3 basa nukleotida. Ya. Nah, kalau di ini akan ada beberapa pasangan nukleotida ini yang dia sama-sama menghasilkan protein yang sama. Makanya tadi dia sambil hasil kerucutnya itu adalah jumlah akhirnya adalah 20 asam amino. Karena tadi ada protein yang tidak ditranslasikan tadi, ya. Oke. Nah, sebelum masuk ke struktur gen, apa sih gen itu? Oke, ada yang mau komentar? Mau? Enggak ada. Oh ya, sebutin namanya ya. Baik, terima kasih Bu. Nama saya Pauline Jeremy. Izin memberikan pendapat. Menurut saya gen itu adalah susunan dari basa-basa nitrogen. Jadi bagaimana nanti pasangan basa nitrogen itu apa? Basa nitrogen yang di sampingnya itu Bu, yang menentukan karakteristik gen itu. Nah, gen ini nanti jika dia berkumpul dan membentuk rantai itu bisa membentuk DNA Bu. Yang mana artinya DNA ini adalah kumpulan dari gen-gen ini Bu. DNA ini nanti kalau misalnya dia di dalam sel, kalau misalnya dia ingin melakukan pembelahan selnya, nanti DNA ini bisa terkondensasi membentuk kromosom, Bu. Jadi intinya kromosom itu adalah kumpulan dari untayan-untayan DNA itu, Bu. Begitu. Oke, tadi saya dengar ada urutan basa nukleotida. Ya, sequence dari basa nukleotida. Ya, itulah yang dinamakan dengan gen. Dia mengandung serangkaian materi genetik, ya, mana nanti dia berada di, berarti gen itu letaknya di mana? Gen itu letak di mana jadi? Kromosom. Ya enggak? Kalau kromosom itu kan bentuknya X ya. Ada bagian-bagiannya itu ya. Nah, jadi kalau dibuka kromosom itu, itulah apa bisa dilihat sequence basa nukleotida. Nah, ya artinya gen itu letaknya di kromosom. Ya. Oke. DNA itu materi genetik ya. Di mana materi genetik itu nanti akan apa? Dijadikan sebagai informasi genetik agar bisa diturunkan DNA ini. Ya, dari satu organisme ke organisme yang satunya.
Gen adalah materi genetik yang tersusun atas DNA yang berada pada kromosom. Sudah dijelaskan sama teman kalian tadi ya. Kromosom adalah struktur yang terdapat dalam sel yang menyimpan informasi genetik. Jadi ada kaitannya antara gen, kromosom, dan DNA. Oke. Nah, muncul ya. Ini gambar dari bentuk sel prokariotik dan sel eukariotik. Yang sebelah sini sel prokariotik, yang ini sel eukariotik. Ya, jadi bisa dilihat kalau prokariotik ya. Nah, ya. Untaiannya ini ganda. Ya. Nah, ada 2 untaian terpilin pada prokariotik. Kalau pada eukariotik ya, dia hanya berbentuk linear 1. Ya, kalau prokariotik dia sirkuler, kalau eukariotik dia linear. Ciri khas lagi pada eukariotik dia ada protein histon yang mengikat. Ya, itu ciri khasnya. Nah, ya. Prokariot dia tidak punya inti sel. Ya. Makanya kromosom tadi kan ada di DNA. DNA kalau prokariot dia ada DNA tapi dia DNA-nya di dalam sitoplasma yang kita sebut dengan plasmid. Jadi di dalam apa namanya? Di dalam sitoplasma ini nanti ada bagian terkecil yang dinamakan dengan plasmid, dan plasmid itulah yang berisi tentang materi genetik. Gitu ya. Kalau eukariot karena dia ada nukleus ya, maka letaknya kromosom itu ada di nukleus. Bentuknya prokariot dia sirkuler, kalau eukariot dia linier. Kalau prokariot jumlah kromosomnya 1, kalau eukariot dia banyak. Ya. Kandungannya prokariot hanya DNA, kalau eukariot gabungan dari DNA dan ikatan dari protein histon. Oke. Saya lanjutkan tentang DNA-nya. DNA itu kalau kita baca lebih jelas, kalau kita pelajari lebih jelas, DNA itu enggak hanya ada atau terdapat di inti sel. Ya, DNA juga ada di mitokondria, namanya apa? Di mitokondria, di mtDNA namanya, ya. Tapi paling besar DNA itu memang banyaknya di inti sel, ya. Nah, perbedaan DNA prokariot dan eukariot, ya. Jelas prokariot tidak punya inti sel, maka DNA-nya dia itu ada di sitoplasma. Kalau eukariot ada di nukleus dan ada di mitokondria. Bentuknya sirkuler untuk prokariot dan eukariot ini linier. Struktur dari DNA-nya dia tidak punya protein histon, kalau eukariot punya protein histon. Nah, ini gen prokariot dan eukariot.
Eukariot dia bersifat diploid, ya, bisa mengcopy, ketika transkripsi bisa mengcopy lebih dari satu kromosom. Tapi kalau gen prokariot, karena dia hanya satu kromosom, ya, jadi dia hanya bisa mengcopy cuma satu kromosomnya. Itu ya. Nah, ini struktur dari gen prokariot. Jadi sekumpulan dari ujung sampai ini yang kita namakan dengan operon. Operon ini adalah operon ya, tulisan operon. Operon itu adalah serangkaian struktur dari gen prokariot yang terdiri dari nanti ada promotor sama tahap sequence berhenti dinamakan dengan terminator. Di mana kalau bedanya, pembeda dari gen prokariot dan gen eukariot itu ya, kalau gen prokariot maka dia akan mentranslasikan semua proteinnya menggunakan promotor yang itulah. Satu promotor ini ya akan mentranslasikan semua protein. Makanya dia disebut dengan polisistronik untuk gen prokariot. Ciri khas lagi di gen prokariot ya, dia ada promotor ya yang paling depan ini yang kita sebut dengan tata box. Kenapa? Karena memang ketika sequence-nya itu diurutkan, maka urutan basah timin, adenin inilah yang paling banyak. Sehingga promotor yang paling biasanya ada ya pada gen prokariot ini adalah promotor tata box. Nah, ini susunan basah dari basah nukleotida ya. ATG, adenin, timin, guanin ya. Dia akan mulai dari ATG ini ya, kode ATG ini dimulai proses transkripsinya dan akan berhenti pada kode TAG. Ya. Kalau kalian nanti belajar proses transkripsi ya, translasi, nanti ada tahap-tahapan dari transkripsinya. Inisiasi, elongasi, kemudian terminasi. Nah, ini yang membedakan antara gen prokariot dan gen eukariot. Kita lihat selanjutnya. Nah ya, terdapat banyak jenis promotor, tetapi yang paling umum adalah tata box yang berada 10 basah sebelum titik inisiasi atau 10 pasang basah pada arah downstream, pada arah awal tadi. Ya, oke. Nah, kita lanjut ke struktur gen eukariot. Kalau gen eukariot dia ada yang namanya promotor juga ya. Ini di awal ada promotor juga. Setelah promotor ada bagian-bagian pemisah. Ya. Ada yang dinamakan dengan titik ekson. Bagian ekson, bagian intron, ini bagian terminasi. Di mana kalau pada struktur gen eukariot, ekson ini nanti ya, yang ini yang enggak ditranslasikan.
maka dia akan mengalami yang namanya splicing, diiris, dipotong. Nanti proses dari translasinya intron ini nanti bergabung. Nah, bergabung karena ekson tadi dipotong. Itu proses translasi dari gen sel eukariot. Jadi itu bedanya. Ya. Oke. Nah, ini contoh struktur operon laktosa pada bakteri E. coli ya. Jadi kalau kita tadi di gen prokariot ya, dia cuma promotor, terdiri dari promotor dan terminator ya. Di sini promotor, di sini terminator. Jadi promotor ini dia mentranslasikan semua protein dengan satu promotor itulah. Jadi dari ujung ke ujung ditransaksikan semua. Ya, ini contohnya dia mentransaksikan protein gen AYZ ini ya. Kalau gen A ini untuk beta galaktosida transacetilase, Y ini beta galaktosida permease, dan Z ini untuk beta galaktosidase. Tentu saja dalam pentranslasian ini ada reseptornya ya. Dia ada proteinnya sebagai untuk menginisiasi terjadinya proses translasi ini ya. Nah, ini contohnya. Maka ketika terjadi proses transkripsi ya, DNA-nya diterjemahkan, maksudnya ditranskripsikan ke RNA, kemudian RNA-nya ditranslasikan, maka dia akan mentranslasikan ketiga protein ini. Nah, ini contoh pada E. coli. Untuk sentral dogma ya, sentral dogma ini merupakan proses perubahan DNA ya, ditranskripsikan menjadi mRNA, kemudian mRNA ditranslasikan menjadi protein. Ya. Nah, bedanya kalau pada sel prokariot, transkripsi dan translasi akan selesai di dalam sitoplasma. Ya. Nih, dia akan selesai di tahapan translasi. Jadi di dalam sitoplasma itulah. Jadi setelah transkripsi, prosesnya akan berlanjut ke translasi. Jadi ribosom ketika proses translasi, ketika ribosom menangkap urutan basa-basa nukleotida, ya, itu langsung ditranslasikan. Jadi langsung jadi proteinnya. Tapi kalau untuk eukariot, dia ketika proses transkripsinya terjadi di inti sel. Jadi kalau sudah diterjemahkan, ditranskripsikan, hasilnya adalah mRNA. Kemudian mRNA ini nggak langsung ditranslasikan, dibawa dulu dari inti sel, ya, keluar menuju ribosom. Makanya ketika dia sudah sampai di ribosom, maka akan terjadilah proses yang namanya
lasi. Kayak gitu ya. Itu perbedaan antara sel prokariot dan sel eukariot. Nah, transkripsi ya, proses penyalinan urutan nukleotida yang terdapat pada molekul DNA. Oke, ini umumnya proses transkripsi pada gen prokariot dan eukariot itu hampir sama. Ya. Tidak ada yang membedakan. Transkripsi proses penyalinan urutan nukleotida yang terdapat pada molekul DNA. Ya, jadi nanti ketika proses transkripsi, si DNA ini dia akan membuat cetakan, ya, di mana cetakan inilah nanti yang fungsinya untuk mentranskripsikan dari DNA ke RNA. Proses transkripsi akan mulai dari 5' atau ujung 5 ke ujung 3. Itu pasti akan mulai dari ujung 5 ke ujung 3. Nah ya, ini di slide itu urutan bahasa nukleotidanya misalkan ya. Ketika di sequence diurutkan ya, DNA coding strand-nya urutan A, adenin, sitosin, adenin, timin. Ya. Maka dari DNA coding ini dia akan membentuk rantaian DNA cetakan DNA. Ya. Adenin pasangannya dengan timin. Ya, adenin, timin, sitosin dan guanin. Nah, kalau sudah sudah ada cetakan DNA ini, maka lanjut dari DNA ini ya akan ditranskripsikan menjadi RNA. Ingat, RNA dia enggak ada pasangan timin. Ya. Ya. Dia enggak ada pasangan timin. Timinnya ada tapi diganti dengan urasil. Nah, ya. Jadi nanti ketika misalkan ada soal tuh misalkan apa hasil transkripsi atau RNA pada basa nukleotida di bawah ini misalkan ya. Jadi misalkan ini ada urutan basa nukleotida nanti diurutin ya. Timin, adenin, guanin, sitosin, timin, adenin, dan adenin tidak pernah dia berpasangan dengan timin karena pada RNA timin nggak ada. Digantikanlah dengan urasil. Ya. Oke, paham ya di sini ya? Oke, kemudian saya lanjutkan ya proses transkripsi. Jadi transkripsi itu ada 3 ya. Inisiasi, elongasi, dan terminasi. Nah, ketika proses transkripsi ini terjadi, ya, baik itu pada sel prokariot ataupun sel eukariot, hal pertama yang akan terjadi tadi, maka dia akan mengenal template-nya dulu. Jadi enggak langsung nempel. Ya, saya analogikan aja kalian kalau mau deketin cewek. Langsung deketin enggak? Apa iya langsung tanya nomor HP? Iya, ada sesi kenalan dulu PDKT. Nah, besanian yang di belakang itu. Iya, begitu juga dengan gen prokariot dan eukariot. Ketika dia mau melakukan transkripsi, dia kenalan dulu, ngenali dulu oh benar nggak ini promotornya? Ini benar nggak cewek yang mau aku taksir? Gitu ya. Ya. Jadi dia ada tahapan pengenalan template. Baik itu di gen eukariot maupun di gen prokariot.
Kalau sudah mengenal, ya, ini benar ini promotornya, maka dia akan menempel. Jadilah inisiasi. Ya, nanti ada protein yang menginisiasi pada proses transkripsi, namanya protein RNA polimerase, ya, nanti dibaca untuk proses transkripsi ini. Nanti kalau sudah inisiasi nempel, ya, nggak langsung nempel dulu deh, ya, perlu pengenalan lebih lanjut. Nah, pengenalan lebih dalam dulu, ya. Nanti ada sampai urutan basan nukleotidanya di urutan kalau tidak salah pada pasangan yang ke-10, ya, urutan pada ini, maka dia akan mengikat cetakannya tadi. Oh, ini udah benar ini. Makanya kalau dia enggak ini, ya, kalau dia enggak benar-benar, nanti terlepas ininya, tempelannya tadi, ya. Kalau sudah inisiasi, lanjut ke tahapan elongasi, pemanjangan, ya, dari ujung 5 ke ujung 3. Tahapan pemanjangan selesai, ya, maka akan berhenti sendiri di tahapan terminasi. Nah, terbentuklah RNA, ya. Setelah RNA lanjut ke proses translasi. Oke. Translasi adalah proses penerjemahan urutan nukleotida yang ada pada molekul mRNA menjadi rangkaian asam-asam amino yang menyusun suatu polipeptida atau protein. Tahapannya dari inisiasi, elongasi, dan terminasi. Nah, ya. Jadi kalau tahapan translasi, ya, di tahapan translasi ketika RNA, ya, sudah ditangkap oleh ribosom, maka ribosom akan langsung mentranslasikan ke protein. Tapi kalau untuk sel eukariot, ya, dia tahapannya perlu tahapan lebih lanjut lagi. Karena kenapa? Karena struktur dari gen eukariot terdiri dari ada promotor, ya, ada ekson, ada intron. Ya, di tahapan translasi ini, ya, nanti ada kejadian tahapan ekson ini dipotong, splicing. Ya. Nanti intron nanti dia akan bergabung kembali. Kalau tidak salah untuk memotong bagian ekson ini adalah enzim restriksi, ya, itu yang memotong bagian ekson. Kalau artinya kalau ada ekson yang terpotong, intron ini nanti bergabung. Nah, yang menggabungkan intron satu dengan intron yang lain, ini ada enzim helikase. Nah, ya. Oke, nanti setelah apa namanya? Enggak langsung ke tahapan terminasi kalau untuk sel eukariot. Tahapannya apa? Ada polyethylene site. Jadi ada penambahan gugus adenin di belakangnya. Jadi kayak tudung, ya. Jadi ada penambahan gugus adenin di belakangnya itu. Ya. Nah, dia akan mulai dari kode AUG, ya, dan akan berhenti pada 3 codon stop ini. Ya. UGA, UAA, UAG ini adalah 3 stop codon yang menandakan bahwa proses translasi ini akan berakhir. Tuh, selesai dia di proses terminasi. Ya. Oke. Ini ada video, ya, saya mungkin untuk membantu kalian, ya, sebagai gambaran dari proses
transkripsi dan translasi. Bisa nggak ya diputar nih ya? Yang di rumah nggak ada suaranya ini. Aduh. Nah, ini udah mulai apa? Ada cetakannya ya. Untayannya mulai terbuka. Tadi ada protein RNA polimerase yang melekat. Oh, sayang banget ini nggak ada. Nah, ini tahapan translasi ya, karena dia ditangkap oleh ribosom. Ribosom itu nanti ada dua. Ada ribosom subunit kecil yang di bawah, ada ribosom subunit besar yang di atas. Ya. Nah, ini proses dari tahapan translasi ya. Oke. Nah, udah jadi protein ya, hasil dari proses translasi tadi. Ya. Oke. Ya. Oke. Nah, itu ya materi saya singkat, padat, jelas ya. Jadi bisa saya simpulkan bahwa gen prokariot dan gen eukariot ini masing-masing berbeda ya strukturnya. Karena dia berbeda, maka gen prokariot dan gen eukariot ini akan menimbulkan pola ekspresi gen yang berbeda pula. Ya, entah itu di gen prokariot maupun di gen eukariot. Gitu ya. Oke. Slide saya sudah habis. Mungkin ada yang mau didiskusikan? Perkenalkan Ibu, saya Naila Afra Kamila dari kelas Gamma. Saya izin bertanya tadi tentang translasi. Kan Ibu menjelaskan translasi itu ada kaitannya dan berhubungan dengan ribosom. Nah,
Yang kita tahu kan ribosom itu ada dua, ada ribosom yang bebas dan juga terikat di retikulum endoplasma kasar. Nah itu ada ketentuan nggak translasinya tuh terjadinya tuh apakah bebas di ribosom manapun atau ada ketentuan kalau misalnya terjadi di yang bebas itu bagaimana atau di retikulum endoplasma itu bagaimana? Terima kasih Bu. Maksudnya ada yang menempel di retikulum endoplasma kasar. Tidak ada bedanya antara ribosom yang bebas dan menempel. Terima kasih Ibu. Transkripsi sama translasi belum? Oh belum ya. Ya, oke nggak apa-apa. Ada lagi? Ada lagi? Yang di rumah? Itu Gama Gacor itu siapa ya? Gama Gacor. Nama ya itu ya? Gama Gacor. Nah, perlu dipanggil ini. Coba, ini gimana nih? Coba saya stop share ya. Nah, ada dari nama Gama Gacor. Siapa Gama Gacor ini? Coba. Apa ini ya? Oh ini. Oh, kirain mahasiswanya. Ini yang enggak ada yang enggak ada orangnya ini kemana ini ya? Zaki Jamaluddin Habibi. Mana ini on cam-nya? Zaki Jamaluddin Habibi. Tidak ada ini. Ihsan Kashefa Ramadan. Mana? Mana orangnya? Sabita Ade. Mana ini? Beta Viani kelas beta gitu ya? Oh ya. Alfa Midi kelas alfa. Kalau gamma? Gamma apa? Gamalius. Gamma Gamaleus. Rubina Rosa. Nah, kemana nih Rubina Rosa? Rubina Rosa.
Coba yang ada aja ini. Farhan. Nah, Farhan Hanan hadir. Farhan. Nah, Farhan. Farhan hadir. Coba Farhan. Protein ketika transkripsi terjadi ya, ada protein yang melekat pada bagian promotor. Nah, itu apa nama proteinnya, Farhan? Nah, ya. Nggak bisa jawab dia. Farhan, apa memang nggak ada suaranya? Gimana Farhan? Pada saat proses transkripsi terjadi, ada sebuah protein yang melekat. Apa nama proteinnya? Barulah saya tanya tadi, barulah saya sebutin tadi. Ya. Apa nih? Oh, error dok mic-nya. Ay, jangan nak make chat pulo. Kamu pakai laptop apa pakai HP kuliah saya? Ya Allah. Ya sudahlah. Serius ini, saya harus cek. Tata box ya. Ya Allah. Bukan Farhan, bukan Tata box ya. RNA polimerase. Nah, Farhan ini ya sudah. Nah ya, artinya materi saya yang sedikit itu ya perlu kalian gali lagi di rumah. Ya, buat pertanyaan dari slide saya itu. Jangan hanya mengandalkan slide saya. Ya, slide saya buat hanya simple saja. Apa itu gen, apa itu DNA, apa itu kromosom. Selebihnya kalian iniin sendiri ya. Nalarin sendiri. Apa nih yang di bagian belakang nih? Oh ya, oke. Oh, kamu sambung ini juga? Nyambung Zoom juga? Oh iya, boleh. Oke. Ya. Dari strukturnya aja sudah beda, artinya gennya juga beda. Ya. Nah, hati-hati ya, nanti belajar lebih lanjut lagi sama Dokter Ahmad. Urutan bahasa nukleotida ini, ya. Kalau ada salah satu urutannya itu hilang, rusak, mutasi, maka ini yang bisa menyebabkan dia berubah, ditranslasikan menjadi protein baru lagi. Nah, ya, karena protein itu kan dia ada fungsinya yang fungsional, ada fungsinya yang kadang menimbulkan penyakit bagi tubuh. Nah, itu ya, itu loh kalau kalian urutin lagi bahasa nukleotida itu, ya, tanpa kita sadari
urutannya kecil ya. Kalau kita lihat tadi, adenin, guanin, timin, sitosin. Tapi ketika dia ada sekuensnya itu ada substitusi, ada mutasi, atau ada kerusakan pada salah satu pengkode gen itu, maka itu yang bisa menimbulkan berbagai hal yang patologis ya. Oke, saya cuma tanya saja Farhan ya, nggak apa-apa ya. Oke, yang di rumah silakan cari materi tentang gen prokariot dan gen eukariot tidak hanya dari slide saya. Ya, sekarang ini kalian kampus Merdeka itu bisa mendapatkan berbagai macam materi. Ya, bisa dari e-book, dari jurnal, dari penjelasan di YouTube. Banyak sekarang ini. Ya, jadi jangan hanya mengandalkan slide saya. Oke, nggak ada lagi yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, saya cukupkan perkuliahan saya. Ya, demikian perkuliahan saya. Kalau ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.